Santo, saya perencana keuangan independen, saya dari firma perencanaan Financial Consulting. Oke, terima kasih atas kesempatannya, terima kasih untuk PTB, gitu ya. Ini kedua kali saya didukung oleh aktivitas akademika. Pertama dulu saya di tanggal 25 Januari saya di IKIP Malang, yang kedua ini di ITB. Terima kasih undangannya Pak Rifki, terima kasih Pak Mungki undangannya. Senang sekali bisa hadir di sini. Saya diminta Pak Rifki untuk sharing tentang bagaimana startup bisnis gitu. Oke, saya ingin tahu siapa di sini yang sudah punya bisnis. Ada? Apa sudah jalan bisnis? Ada satu orang? Ada lagi sudah jalan? Dua? Ada lagi? Yang belakang mungkin? Udah ada yang pernah baca buku ini? Atau mendengar cerita ini? Pernah? Gimana kejadiannya kalau dibagi-bagi Mas? Balik lagi ya? Oke, kayak itu. Ini kita yang dari ruangan ini masih mengalami masalah kekurangan uang. Jadi masalah keuangan di dunia cuma ada dua. Apa sih masalahnya? Kekurangan uang dan kelebihan uang. Masalahnya itu, nggak lain, nggak kurang, cuma itu. Dan itu pasti. Bagaimana jika seluruh uang dunia dibagi secara rata? Hasilnya, kalau misalnya kita kalikan, misalnya tiap orang mendapatkan 2.400 US dollar, 2.400.000 US dollar, berarti kurang lebih kalau dibagi akan mendapatkan 21,2 miliar atau 24 miliar lah kalau khususnya 10.000. Kebayang nggak apa yang terjadi kalau punya uang 10.000? 24 miliar. Rumah bisa investasi mungkin Pak. Nah, kebanyakan orang ketika dia punya penghasilan lebih atau punya rezeki lebih akan yang dipikir adalah bagaimana saya menggunakan uangnya, untuk apa, dan kebiasaan adalah untuk konsumsi. Jarang sekali yang berpikir produktif. Kalau sama-sama punya uang 24 miliar, Bapak ada pembantu? Saya ada ya. Nah, apakah semua akan berkecukupan? Iya. Nah, dalam buku yang sama ternyata dalam waktu 5 tahun distribusi tersebut kembali pada posisi semula. Kenapa? Satu, orang ada yang sifatnya konsumtif, ada yang sifatnya produktif. Jadi uangnya diinvestasikan lagi. Nah, yang sifatnya konsumtif itu akan mereka menjadi miskin. Ada yang tahu kuadran ini? Ini cash flow kuadrannya Kiyosaki. Jadi yang di ruangan ini kemungkinan masih banyak yang ada di sini ya, employee dan self-employed. Apa sih employee? Employee itu kalau karyawan kerja setiap bulan dapat penghasilan. Kalau nggak kerja, potong ya, potong uang makan gitu kan, potong tunjangan gitu ya. Nah, ini adalah orang-orang yang bekerja dengan aktif income. Gitu. Aktif income apa? Kalau kita kerja kita dapat uang, kalau tidak kerja tidak dapat uang. Nah, ada yang di sebelah kanan namanya bisnis dan investor. Apa sih bisnis itu? Bisnis adalah di sini suatu pekerjaan, suatu bisnis yang dia kurang lebih karyawannya sudah bisa lebih dari 250 karyawan gitu ya, dan bisnisnya sudah jalan dan dia tinggal menikmati hasilnya. Jadi sudah ada yang mengelola hasil bisnis tersebut. Itu bisa dikatakan dengan bisnis. Sehingga walaupun dia tidak bekerja, dia sebagai owner sudah ada pengelolanya. Nah, itu disebut dengan passive income. Itu juga bisa jadi passive income. Jadi bisnis, apalagi kita bilang dengan tabungan tadi adalah deposito dan surat berharga ya, kayak aset ya. Yang ketiga apa? Kalau passive income, asuransi Bu.
mereka tidak bekerja lagi, yang sebenarnya ini itu sudah mendapatkan, ya bilangnya sudah mendapatkan hasil, ya, sudah mendapatkan passive income. Nah, mau nggak kira-kira Bapak dan Ibu sekalian ada di dalam ini pasti nanti tua kan ya, waktu jalan terus kan, nanti lama mungkin nanti tua. Nah kan sudah tua pasti kan pensiun kan ya. Kira-kira nanti mau nggak pas waktu pensiun, karena kualitas hidup, kualitas pensiun Anda akan ditentukan oleh biaya yang Anda keluarkan. Benar, biaya kesehatan, transportasi ujung cucu, ujung anak, segala macam. Dan itu masanya nggak pendek, masanya panjang. Mau nggak kira-kira biaya pas pensiun Anda ada yang bayarin? Mau nggak? Mau. Nah, untuk itu makanya kita harus untuk passive income ini, dan itu harus dimulai dari sekarang. Nah, ini harus dari yang dirubah adalah financial mindset. Mindsetnya harus dirubah bahwa kita harus bisa menciptakan yang namanya passive income. Ketika kita sudah tidak bekerja lagi, tapi masih ada uang yang mengalir ke kantong kita dan bisa membiayai kehidupan kita walaupun kita sudah pensiun. Nah, salah satunya adalah bisnis. Di sini saya akan sharing tentang startup bisnis. Jadi untuk startup bisnis yang kita mulai ada tiga pilarnya ini ya. Jadi mission, team, and leadership. Nah, team dan leadership itu nggak bisa dipisah. Team dan leadership adalah satu. Tapi yang akan saya bahas pertama kali fondasi dasarnya adalah misi. Kenapa tadi awal saya tanyakan siapa yang sudah punya startup bisnis, siapa yang sudah punya bisnis? Karena ini penting. Yang sudah punya bisnis akan tahu apa yang akan dia tujunya. Karena kalau yang kita cari adalah kalau kita nggak pernah sampai di sana. Yang kita cari apa sih? Visinya. Bagaimana kita bisa berkontribusi buat masyarakat. Ada yang kenal berapa tokoh ini? Yang paling kanan siapa? Ada namanya? Sehat Suparji. Terus lagi jangan karena uangnya. Oke, ini Google. Dedicates local Google. If you were motivated by money, you will have sold the company long time ago and ended up on the beach. 10 tahun yang lalu, Google ditawar dengan harga yang tahu berapa? $100 juta. Pada saat ini, nilainya berapa dengan kapitalisasi Google? $2.800 juta. 2.800 miliar. Sama dengan Illuminati ya. Passion money akan datang bersama dengan passion. Oke, ini saya diulang. Punya kemudian Cisco System. Ada yang tahu Cisco System kan? Cisco ya. I don't do it for the money. If I see myself in the way, probably I can look at myself in the way. Kalau saya melakukannya hanya untuk uang, maka saya tidak bisa melihat diri saya di depan kaca. Motivasi sendiri bukan untuk uang, tapi bagaimana kita bisa menggunakan networking dengan komputer, menggunakan sistem dari Cisco. Mudah kan? Oke, ada Marvel, dari Marvel Teknologi. Saya Sutarji, orang Indonesia juga, dia orang Indonesia. Yang ada di Amerika, saya tidak pernah mengira apa yang saya tekuni bisa menjadi bisnis. Sebenarnya apa? Bahwa dia melakukannya bukan untuk uang. Sekali lagi, jangan untuk uang. Jadi bagaimana menciptakan bisnis oke, dan dia sudah perusahaannya mungkin lebih dari 260 lebih adalah. Itu tadi tentang misi. Jadi setiap Anda yang di ruangan ini yang punya bisnis dan ingin memulai startup bisnis, usahakan bisnisnya bukan untuk apa kontribusi terbesar Anda untuk masyarakat.
Apa solusi yang bisa Anda berikan untuk masyarakat? Contoh kecil, ini contoh kecil ya. Bukan Anda menjadi ojek pahit. Karena ketika Anda melihat satu hujan menjadikan masalah untuk Anda tidak bisa beraktivitas pergi keluar ataupun Anda keluar dari mall terus sampai ke mobil Anda gitu kan. Tapi orang lain bisa melihat itu suatu opportunity. Cari solusinya. Oke, sekarang kita masuk ke sekarang yang terluar ya. Segitiga yang paling luar yaitu tim dan leadership. Di sini kalau nggak salah ada 16 grup ya, 14 grup untuk apa? 16 grup ya. Nah, tim yang baik itu tim yang seperti apa sih? Tim yang banyak masalah, oke betul. Berarti Anda mulai berpikir untuk maju kan? Terus apa? Tim yang baik, tim yang seperti apa? Sering nggak berdebat dengan satu tim? Saya kasih pertanyaan. Ketika Anda mempunyai rekan kerja, Anda tidak cocok dengan dia, kira-kira tim itu bagus atau tidak? Bagus. Rekan tim yang baik bukan tim yang cocok, yang enak gitu, yang cocok gitu ya. Kalau saya cari tim itu adalah yang saling melengkapi. Walaupun kita tidak cocok, kita bisa berbeda pendapat, karena bisa mengisi, tapi kita bisa saling melengkapi. Itu yang penting. Jadi kalau punya tim adalah yang penting adalah saling melengkapi, sehingga kita bisa meningkatkan efektivitas dari tim tersebut. Tim pertama kita harus punya goals dulu. Gak tahu tujuannya apa, maunya apa, bicarakan dengan satu tim. Timnya 2 orang ya? Atau banyak? Banyak. Bicarakan dengan timnya. Terus peran-perannya apa? Peran-perannya apa? Kamu ngerjain apa? Kamu ngerjain apa? Kontribusi saya apa? Prosedur, terus ada prosedurnya. Jadi tidak tumpang tindih, tidak saling overlapping, harus ada prosedurnya dan harus ada relationship hubungannya. Nah, hubungannya bisa dibuat dengan membuat seringkali dengan adanya pertemuan. Dengan adanya pertemuan yang dibuat efektif, maka akan ada hasil. Jadi tiap membuat pertemuan, buatlah satu progres baru. Jangan bikin pertemuan tapi tidak ada progres. Sering. Jadi harus ada goalnya. Jadi kita nanti kumpul-kumpul ini, agendanya ini harus ada progresnya. Nah, leadership di sini adalah leadership ke diri sendiri dan bisa mampu membangkitkan kemungkinan di sekitarnya. Jadi leadership yang bagus adalah leadership bukan berarti manage ya. Kalau Anda bekerja di kantoran, yang banyak adalah manajer, bukan leader. Dan ketika Anda bersama tim Anda adalah seorang leader adalah yang bisa membangkitkan kepemimpinan teman-temannya juga. Tapi memang dalam satu bisnis harus ada ikonnya, leadershipnya siapa. Oke, nah di startup bisnis apa aja sih yang diperlukan? Cash flow. Jadi ketika Anda punya bisnis itu harus ada cash flow-nya. Cash flow-nya apa sih? Apa sih yang disebut cash flow? Ada yang tahu? Cash flow, ada yang tahu cash flow kan? Lagi definisi cash flow. Jadi gini, cash flow adalah setiap pendapatan yang kita terima dalam satu periode dikurangi dengan ya, dikurangi dengan pos-pos pengeluarannya, biayanya apa aja. Itu yang disebut dengan cash flow. Sehingga kalau di dalam yang dari akuntansi ya, itu kita bisa tahunya dari laporan ANSKAS atau mungkin kita bisa kalau mau yang secara gamblang bisa lihat di laporan rugi laba. Kalau mau dibilang yang bulanan juga bisa laporan rugi laba kan. Itu cash flow. Jadi per bulan dapatnya apa aja dan per bulan keluarnya apa aja, itu cash flow. Sehingga nanti ada yang namanya dispensable income. Nah, ketika Anda mulai bisnis, yang penting adalah cash flow. Produknya apa aja yang dijual, gitu. Pendapatannya berapa aja, gitu. Dikurangi dengan biaya apa aja nih? Misalnya biaya untuk marketing, biaya untuk sewa tempat, gitu kan. Nah, nanti dapat dispensable income-nya. Nah, ini yang menjadi laba.
Nah, setiap bisnis harus mempunyai cash flow. Ketika tidak punya cash flow, berarti bukan dikatakan sebagai bisnis. Yang kedua adalah produk. Banyak yang tanya kepada saya, atau banyak orang yang berkonsultasi, bahkan dengan mentor saya juga, Pak Budi Rahmat, yang dipermasalahkan adalah produk. Sebetulnya kita jangan mempermasalahkan produk. Produknya bisa apapun, bisa barang ataupun jasa. Tapi yang penting adalah bagaimana kita membuat sesuatu itu jadi inovasi dan kreatif dan bisa dijual, ya kan? Jadi ini penting dalam mulai startup bisnis. Gimana cara bikin usaha? Gimana supaya bisa menjadi di kuadran bisnis? Itu ada 3 cara. Yang pertama adalah mendirikan usaha baru. Kalau masih mau coba-coba, kita bisa mendirikan usaha baru. Atau mau beli perusahaan. Ketika Anda sudah punya beberapa usaha dan ingin melihat ada misalnya ada satu perusahaan yang sudah kolaps dan dia butuh suntikan modal segala macam, daripada kita suntik modal, kita beli aja. Barang-barangnya pasti dijualnya, modalnya bisa setengah harga kan. Nah, itu bisa kita beli perusahaan atau franchising. Para laba. Franchising ini apa? Para laba itu palingnya kalau di Indonesia sudah jadi berapa lama? 5 tahun. Ya. Jadi kita bisa ikut dari franchise yang sudah ada. Jadi kita mengikuti sistem yang sudah ada. Kita tinggal menyediakan modalnya. Nah, ini 11 aspek sebelum kita memulai usaha. Yang satu, pertama, pahami konsep produk atau jasa secara baik. Jadi apa sih produk kita? Mulai dari A sampai Z-nya seperti apa? Dan kita tidak bisa menjual produk yang kita tahu dan jasa yang kita tahu. Terus bikin visi. Visi ini penting. Gitu. Jadi kalau kita mau bikin suatu bisnis tapi nggak punya visi, mungkin setahun 2 tahun gitu aja lewat, habis itu nggak ada visi yang benar-benar idealis, maka bisnisnya bisa aja gitu aja. Cuma yang paling penting adalah kita buat visi. Kalau bisnisnya kecil nggak apa-apa, tapi visinya harus visi besar. Memiliki sikap mental yang kuat untuk menjadi pengusaha yang sukses. Jadi mentalnya harus sudah terlatih. Banyak untuk ikut program-program, misalnya seminar segala macam yang berkaitan dengan wirausaha. Membuat perencanaan dan strategi bisnis plan itu juga penting. Pengetahuan dasar manajemen itu juga perlu. Cuma tidak harus ya. Ini juga bisa dipelajari dengan workshop juga. Saya punya klien tamatan SMA, ibu-ibu usia 43 tahun, pokoknya bisnisnya di tahun 2009. Kalau dibilang dia nggak punya dasar manajemen, tapi dengan belajar dari berbagai macam workshop, gitu ya, dia bisa sampai saat ini punya 13 outlet. Jadi ini bisa kita pelajari di luar. Ini yang paling sering, optimalisasi sumber daya manusia, yang paling sering terjadi di bisnis dan paling susah pengaturannya adalah ini. Terus memiliki kreativitas, berminat, memiliki pengetahuan dasar keuangan dan pembiayaan. Jadi kesemuanya ini Anda tidak harus belajar sendiri. Anda hanya perlu untuk meng-hire siapa ahlinya dan kita bayar. Itu bisa. Yang penting Anda tahu intinya apa. Yang pasti produk tahu, keuangannya tahu, masalah pemasaran, produk, brand, teknologi informasi, itu Anda bisa bekerja sama dengan yang lain. Ketika produk Anda sudah besar, bisnis Anda sudah besar, perhatikan aspek legalnya tadi, seperti branding, hak paten, kita perhatikan. Ini bisnis plan-nya, rencana untuk investasinya, mau investasi apa aja, gitu ya. Rencana arus kasnya seperti apa, arus kasnya misalnya sudah bikin nanti dapat kasnya dari mana aja, pengeluarannya dari apa aja harus sudah diperhitungkan. Terus apakah butuh pinjaman? Saya ada yang lupa tadi, ketika Anda memulai suatu bisnis, Anda punya cash flow kan? Cash flow yang baik adalah ketika Anda
mencatat itu dalam satu rekening orang. Kenapa dalam satu rekening orang? Jadi ketika ada masukan masuk dalam bank itu catat, keluarnya juga keluar dari situ juga. Jadi masuk 100.000 nih, 100.000, yang keluar 80.000. Jadi misalnya jual beli pulsa gitu ya, kayak gitu aja harus dicatat di rekening koran tersebut. Nah, jadi kita bisa aja bikin Excel gitu ya, bikin Excel kita bikin harus kas bulanan. Tapi ketika kita bisa untuk pakai gunakan rekening koran, keuntungannya apa ketika kita pakai rekening koran? Pinjaman rekening koran. Dan itu kan ketika kita gunakan terus selama 6 bulan, itu bisa kita ajukan untuk mengajukan pinjaman. Jadi yang disebut dengan bankable. Ya. Jadi gunakan rekening tabungan Anda sebagai pengajuan untuk minta pinjaman. Itu bisa digunakan. Kita sudah punya badan hukum. Ada udah aset, misalnya sebuah mobil gitu ya. Sebuah mobil, ini mobil untuk perusahaan ini, bisnis yang kita punya. Nah, ketika Anda sudah membeli itu untuk perusahaan Anda, maka namanya akan jadi nama perusahaan kendaraan Anda kan. Nah, itu berarti sudah menjadi suatu modal. Nah, berarti harus sudah dipisahkan dari apa? Keuangan pribadi bagi Anda. Ketika jadi ini nanti bisa diagunkan untuk menambah pinjaman juga, misalnya. Tapi ketika itu atas nama pribadi Anda harus sudah siap kehilangan mobil tersebut. Tahu maksudnya ya? Jadi saya punya kendaraan, saya punya bisnis. Tapi karena itu bukan badan hukum, gitu, saya tak punya badan hukum dan itu milik pribadi saya. Ketika saya agunkan, ketika mobil itu hilang, berarti saya harus sudah siap kehilangan mobil tersebut. Nah, makanya penting ketika kita punya badan hukum, kita bisa memisahkan mana yang aset dari usaha kita dan mana yang aset pribadi. Itu kenapa ada yang dengar Kiyosaki bangkrut. Ada yang tahu cerita ini? Baca bahwa dia bisa memisahkan mana yang harta kekayaannya dia dan mana yang bukan dari setiap company. Laporan keuangan. Apa sih yang harus dipunya dari laporan keuangan? Yang paling penting adalah jurnal. Jurnal itu kita bisa bikin dulu tadi, yang laporan dari rekening koran tadi, kita bisa bikin buat jurnal. Karena kalau sekarang itu udah canggih ya, ada pesan-pesannya apa aja kan bisa kita itu termasuk bisa jurnal. Nah, dari jurnal tersebut kita bisa masukkan ke dalam, kalau misalnya buku pertama ke buku besar ya, cuma bisa aja langsung ke laporan laba rugi. Laba rugi kita itu racanya. Jadi nanti saya akan cari tentang laporan laba rugi tentang raca. Ini beberapa kesalahan finansial yang terjadi ketika kita membuat start. Yang pertama adalah salah menghitung kebutuhan. Ini nggak dihitung kebutuhannya berapa, asal beli aja. Penting sekali untuk memulai suatu bisnis dan menghitung kebutuhannya apa aja. Dan kita harus lihat pengeluaran apa yang penting. Yang kedua adalah pengeluaran terbesar. Saya pertama kali rekan-rekan kami ketika mencoba satu bisnis perencanaan keuangan, kita mencoba untuk sewa kantor waktu itu. Dan kosnya cukup lumayan besar ya Pak ya. Gitu. Nah, sekarang kita ngakalinnya kita nggak sewa kantor, kita bisa kerjasama. Kita bisa kerjasama dengan kantor yang sudah ada, dengan rekanan kita, dan kita bisa mengurangi kos untuk sewa kami. Sekarang saya tanya, mahal nggak sih sekarang untuk sewa tempat tuh? Mahal kan? Nah, ketika Anda nggak bisa bayar sewa tempat itu, Anda bisa pakai kantor yang virtual atau juga bisa pakai kantor yang kerjasama dengan kantor lain. Jadi juga bisa dipakai. Jadi itu dengan nama pengeluaran awal yang terlalu besar atau sistem pembagian yang boros. Kalau belum perlu pakai pegawai, nggak usah pakai pegawai. Terus beli peralatan baru, jangan-jangan karena ini bisnis baru, semuanya harus baru. Salah. Jadi kalau mau
ya kita bisa juga pakai yang sudah ada. Jadi peralatan yang bekas pun ada pasti bisa dipakai. Yang kelima, overinvestasi. Kalau udah investasi, portfolio nggak jalan malah, itu juga salah. Kesalahan finansial berikutnya adalah tidak menggaji diri sendiri. Ini penting juga. Penting ketika kita harus menggaji diri sendiri. Usaha gitu-gitu aja, jalan terus gitu ya. Cuma kita nggak tahu untuk pengelolaan kita digaji berapa, gitu kan? Ini perlu untuk kita menggaji diri. Tidak mempertimbang kemungkinan yang terburuk. Segala kemungkinan yang terburuk harus apa aja. Misalnya ketika produknya nggak laku. Nah untuk itu kita perlu ya, ketika bisnis jalan itu perlu paling tidak perlu 3 atau 6 kali pengeluaran bisnis bulanan. Misalnya apa? Buat bayar listrik, pegawai segala macam yang sudah rutin itu kita sudah alokasikan untuk 3 sampai 6 bulan. Itu penting. Sehingga ketika bisnisnya nanti tiba-tiba tidak ada pemasukan sama sekali, kita masih bisa running selama 6 bulan. Nah ini yang saya bicarakan tadi, mencampur aset bisnis dan pribadi ini harus dipisah. Dengan adanya badan hukum kita bisa pisahkan mana yang pribadi dan mana yang punya usaha kita. Terus menggunakan kartu kredit pribadi untuk tujuan bisnis ini juga salah juga. Jadi memang harus dipisahkan. Jadi kalau memang ini buat bisnis harus dipisahkan. Ini ada perhitungan sendiri kartu kredit ini. Dan kalau mau tidak dipakai juga. Cuma kartu kredit kan enak ya. Kita bisa tempo sekitar 45 hari. Ya. Apalagi berarti kan kalau butuh buat modal besar itu bisa dipakai. Misalnya 45 hari kita bisa jual lagi kan. Jadi biasanya apa? Kalau di akuntansi kan merampok hasil perusahaan kadang-kadang apa? Yang mau ambil modal sendiri, jadi ini kesalahannya nih, merampok hasil perusahaan. Jadi, nah ini yang harus dihindari, gitu. Jadi harus memisahkan antara bisnis dan pribadi, dan jangan untuk diambil dari kas perusahaan. Kalau kas perusahaan itu diambil berarti ya kalau kita sendiri gitu ya, kalau pegawai-pegawai di bawah kita yang contoh gitu kan, apakah rela gitu? Karena dari klien saya yang tadi yang punya bakery tadi banyak terjadi penyelewakan di sini mampu kas perusahaan. Ada yang merasa seperti ini, pendapatan besar namun selalu kehabisan uang di akhir bulan. Udah beasiswa lo nggak biaya sendiri lo ya, harusnya bisa nabung kan. Ada yang punya kartu kredit? Atau ini memiliki hutang yang berkepanjangan? Tadinya masih mahasiswa gitu ya, satu sudah kerja bisa nyicil motor, udah kerja, udah dapat jabatan enak, nyicil mobil, nyicil rumah, terus nanti anaknya sekolah boleh cicil untuk biaya sekolah. Jadi tiap ada event-event tertentu dia selalu mencicil. Ini utang berkepanjangan. Event anak sekolah gitu ya, udah tahun lagi mulai cicil. Utang pengunjung ini, kalau tidak nongkrong di kafe gitu nggak gaul, pakai gadget modern gitu ya. Tapi kalau di sini nggak pakai ya, kalau nggak ada gadget kita nggak boleh di sini gitu kan. Terus sudah harus belanja dengan kartu kredit, harus mengasih. Sifat konsumtivisme kalau kita masa depan. Saya hilang. Nah ini yang harus kita ubah. Mindset ini harus kita ubah. Kira-kira betul nggak seperti ini? Pengeluaran di masa lampau dibiayai oleh penghasilan di masa depan. Betul. Jadi setiap ada event anak mau sekolah gitu ya, itu kita utang dulu gitu. Nanti dibayar nanti aja. Dicicil. Betul nggak? Nah, ini ada lagi. Dan jadi ini yang harus dicek nih, arus kas dan neraca. Nah, harus dicek. Apa aja sih kalau financial diagnosis penghasilan? Misalnya penghasilan gaji suami berapa, gaji istri berapa, pasif income dari bisnisnya berapa, pasif income dari propertinya berapa, dividen dari sahamnya berapa. Ini yang dibuat. Sudah buat ini belum? Nah,
Kita cuma tahu besarnya aja kan, tapi belum pernah buat ini mungkin. Yang belum pernah dibuat apa? Bawahnya ini mungkin yang belum pernah dibuat. Apa aja pengeluarannya zakat sedekah ini? Saya cuma contohnya ada 4 atau 5 ya. Nah, ini yang harus kita hitung. Nah, ketika Anda membuat suatu arus kas bulanan, pertama sisihkan dulu untuk zakat, sedekah atau persembahan. Besarnya berapa? Tergantung, kalau misalnya ada Katolik ataupun Kristen, mungkin ada persembahan bisa 10% ya. Tapi kalau ada Muslim, besarnya bisa 2,5% sampai 10% atau lebih. Ini yang harus dikeluarkan. Karena kalau kita dikeluarkan, maka kita tidak akan berkah, akan hidup. Sama aja kalau kita makan, maaf, kita makan nih, kita makan pagi ini makan, sore siang nanti makan, sore malam makan, terus selama 2 hari kita makan terus tapi nggak bisa buang air besar, kira-kira sakit nggak? Sakit nggak? Dan terus dikeluarkan kan? Nah, yang sudah dikeluarkan masih dicari-cari lagi ya? Nggak kan? Makanya itu juga apa yang dilakukan kita untuk hal seperti itu. Jadi harus dikeluarkan, ya udah masih dicari-cari lagi. Karena ini kalau kita tidak keluarkan itu sama aja mabuk atau miskin. Nah, yang kedua adalah buat cicilan utang. Ini berapa cicilan utangnya, pengeluaran rutinnya berapa, pribadi restorannya berapa, sehingga kita dapat sisanya berapa. Penghasilan dikurangi pengeluaran sama dengan sisa. Kira-kira benar nggak pengeluaran yang seperti ini? Betul tidak? Betul. Ini yang sebenarnya dilakukan banyak orang di Indonesia dan banyak dilakukan orang seluruh dunia. Bahwa begitu mereka terima income, mereka tidak langsung keluarkan untuk zakat dan tabungan terlebih dahulu. Jadi begitu kita terima penghasilan, yang kita sisihkan adalah untuk zakat dan langsung untuk investasi. Karena yang di sini kan rekornya sudah ada. Dan manusia cenderung adalah fleksibel, mau bertahan hidup di mana. Jadi kalau tidak, ya ini kalau kita bisa ada sisanya kita bisa nabung. Kalau ada sisa, itu yang terjadi kan, bekerja selama bertahun-tahun, tapi akhirnya tidak ada yang bisa ditabung, tidak ada yang bisa disisihkan. Oke, itu tadi arus kas. Nah, yang kedua adalah kita bikin neraca. Sudah belum kita bikin neraca pribadi? Ini juga penting juga buat bisnis. Belum. Jadi kita pisahkan antara yang aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancarnya apa aja? Tabungan. Nggak perlu dicatat Pak ya. Nanti saya kasihkan soft copy-nya saya kirim by email ya. Nanti saya kirim by email. Tabungan, bank, reksadana, obligasi. Nah ini aset-aset lancar, nilai tunai asuransi. Kalau ada asuransi whole life-nya, nilai asuransi unit-link, emas perhiasan, logam mulia, ini adalah aset-aset lancar. Nah, aset tidak lancarnya ada mobil, apartemen, rumah, tanah. Berarti adalah aset tidak lancar. Aset lancar ditambah dengan aset tidak lancar adalah total harta kita. Nah, pertanyaannya bagaimana mencatat mobil, apartemen, dan rumah? Bagaimana cara mencatatnya? Dengan harga pembeliannya? Atau dengan harga pasar gitu? Ya, dengan harga BI-nya. Ya, jadi kalau misalnya aset kita likuidasi, harga BI-nya berapa? Harga BI-nya biasanya kurang lebih bisa 5% atau 10% di bawah harga pasar. Sehingga ketika kita menghitung bagaimana real aset kita tahu kalau dilikuidasi seberapa cepat kita bisa mengatasi utang-utang kita kalau kita banyak utang ya. Ini adalah harga BI. Pak, ya, harga BI itu apa? Hah? Harga BI itu apa? Oh, harga BI. Ada yang tahu harga BI?
Dia butuh harga butuh uangnya. Jadi kalau di Jakarta tuh ada namanya orang pos kota, jual cepat DU, itu harga DU gitu. DU tuh butuh uang. Maaf ya, saya pakai bahasa programnya sih. Bahasa kasus apa? DU apa? Iya. Sama juga kan itu tadi aset harta kita, terus hutang kita apa aja? Nah, hutang itu ada hutang kartu kredit, hutang KTP atau hutang nah ini hutang-hutang di bawah 1 tahun gitu ya. Nah, ada juga hutang jangka panjang. Ini juga perlu dihitung berapa sih kredit mobil kita, berapa sih kredit pemilikan rumah kita, KPR kita berapa, itu juga. Nah, selisih antara aset dan kewajiban ini adalah kekayaan bersih. Nah, ini materi ini juga ada di blog saya, gitu ya. Nanti bisa dilihat di blog saya di Majalah Satu, cek keuangan 1, 2, 3 ya, mungkin ada. Nah, langkah pandang saya apa? Tadi kita udah bikin arus kas, cek dulu arus kas kita positif atau enggak, gitu ya. Terus kekayaan bersih kita ada enggak? Atau banyak utangnya atau banyak hartanya? Kalau banyak utangnya berarti kan negatif artinya, gitu. Terus cek rasio keuangannya. Nanti saya akan cerita tentang rasio keuangan. Cek apakah masih ada hutang konsumtif atau tidak. Karena kalau kita masih berhutang, sebenarnya berhutang itu boleh nggak sih? Boleh nggak kita berhutang? Boleh, nggak bisa bayar. Itu satu. Yang kedua, boleh asal tidak riba. Buku berhutang itu boleh asal itu memang kebutuhan. Jadi berhutang boleh asal memang itu kebutuhan. Dan kebutuhan itu gunakan untuk kebutuhan yang nilainya terus meningkat. Penting mana sih? Asuransi jiwa atau asuransi kesehatan, mana yang lebih penting? Kesehatan. Yang bilang kesehatan jalan? Oke, cuma 2, cuma 3, 4. Yang bilang jiwa aja loh. Nah, sekarang saya bicara tentang asuransi jiwa. Asuransi jiwa ini buat siapa aja sih? Apa sih syarat orang untuk punya asuransi jiwa? Bisa mati, betul. Ya, hidup dulu. Mungkin dia dari mati gitu kan. Yang kedua apa? Punya tanggungan, betul. Punya tanggungan aja enggak? Punya penghasilan. Karena yang diproteksi adalah penghasilannya, gitu. Sehingga dia harus punya penghasilan, punya tanggungan, dan penghasilannya digunakan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga. Kalau penghasilannya tidak digunakan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga, maka sebenarnya tidak perlu asuransi jiwa. Contohnya kayak gini, ada pasang suami istri, si istrinya bekerja untuk suka-suka dia. Sama bekerja untuk suka-suka dia tuh. Dia kerja tapi hasilnya mau digunakan nggak digunakan untuk membeli kebutuhan rumah tangga karena semuanya sudah di cover untuk suaminya, maka si istri tersebut tidak perlu memiliki asuransi jiwa. Jadi syaratnya 3 tadi ya, apa aja? Bisa mati. Syaratnya apa? Punya penghasilan. Yang kedua, punya tanggungan. Yang ketiga, untuk membeli kebutuhan rumah tangga. Nah, tadi kita udah bicara tentang arus kas. Kadang-kadang kita perlu lihat mana yang terlalu besar nilainya, misalnya listrik, telepon. Ini bisa ya kita kurangkan pakai aksesoris, ini mungkin yang ibu-ibu atau juga bapak-bapak juga mungkin ada yang metroseksual gitu, pakai aksesorisnya banyak. Atau hobi juga bisa, hobi bapak, hobi ibu juga banyak kan. Yang hobi sepeda itu bisa spend money untuk sepeda juga, pengeluaran pribadi yang terpakai
cicilan kartu kredit. Nah, ini dilihat mana yang besar-besar, dan ini sebenarnya bisa dikurangin. Bisa nggak ngurangin biaya PLN apa biaya listrik? Bisa kan? Bisa nggak ngurangin pemakaian aksesoris? Bisa. Di klien saya ada yang saya pakai itu bisa sampai 5% dari penghasilannya. Gitu. Kopi juga orang. Pokoknya ini bisa ada untuk kurangin ya. Yang penting tidak mendesak apa? Penting tidak mendesak apa? Mandi. Siapa yang sudah menikah? Mas, sudah menikah semua? Sudah menikah semua? Siapa yang sudah punya putra? Putranya sekolah di sekolah yang baik, sekolah yang bagus, penting. Mendesak kan? Karena tidak mendesak maka nggak usah nggak dipikirkan kan akhirnya, ya udah nanti aja gitu kan. Ini satunya dalam pendidikan, dalam pensiun itulah penting tidak mendesak, sehingga ketika orang tidak mengerjakan yang nomor 3 ini penting tidak mendesak, akhirnya apa? Lupa gitu kan. Ada juga yang namanya kemampuan, apa yang dapat Anda usahakan untuk secara finansial. Nah, hubungan kemampuan ini dan kebutuhan. Saya punya 3 lingkaran, bukan lingkaran setan. Ada 3 lingkaran ini yang berwarna coklat, hijau, dan biru. Ini nomor 1, 2, 3. Kira-kira kalau hubungan antara kemampuan, keinginan, dan kebutuhan, kira-kira yang nomor coklat, yang warna coklat ini adalah kebutuhan. Kebutuhan. Oke, betul. Keinginan, Kemampuan. kebutuhan. Salah? Kemampuan. Kemampuan yang nomor 2. Kemampuan yang warna. Kemampuan yang warna biru. Oke. Yang hijau. Keinginan. Coklat, kebutuhan. Nah, itu yang terjadi ketika Anda selalu mengerti keinginan. Keinginan selalu dibuat lebih besar dibandingkan kebutuhan, dan itu akan tidak safe gitu pada keuangan Anda. Jadi mulai dari detik ini gitu ya, mulai sekarang nih, mulai sekarang keluar sampai nanti Anda sudah tua, Anda harus pegang yang namanya ini, kemampuan Anda harus lebih besar. Besarnya keinginannya bisa ditambah kecil, bisa juga kita besar. Jadi tadi contohnya makan kan kita udah tahu, misalnya kita sudah punya budget makan sebesar 15.000 per hari, itu kan kebutuhan kita kan. 15.000 misalnya, saya bisa dipakai 100.000 sekali makan, terus sekali makan tuh 15.000 misalnya. Ini misalnya Anda bisa sekali makan 20.000 lah. Katanya ini mau 5.000. karena kebutuhannya makan 20.000. Keinginan Anda makan bisa kan di 5.000 bisa, 10.000 bisa, 15.000 bisa, atau sama dengan kebutuhan Anda 20.000 bisa. Tapi kalau Anda sering makan di luar, sekali makan 75.000, 100.000, berarti apa? Keinginannya jauh lebih besar daripada kebutuhannya, menutupi ini kan, atau bahkan mungkin bisa menutupi ini, sehingga akhirnya apa? Harus hutang gitu. Maka yang harus Anda sesuaikan adalah besar keinginan ini paling tidak sama dengan kebutuhan. Nah, gimana Pak? Saya ingin menjadikan misalnya saya sekarang punya kendaraan seperti ini, misalnya tadinya naik mobilnya roda 2 apa? Mungkin kok roda 2. Terus saya ingin naik saya tidak roda 4. Gimana? Kalau itu mau dijadikan sebagai kebutuhan Anda untuk menaik roda 4, berarti yang harus dibesarkan adalah rodanya. Jangan motor, jangan itu naikin. Itu
bisa dijual. Cuman intinya adalah untuk membesar itu adalah Anda harus membesar kemampuannya. Jadi sampai kapanpun Anda ingat, jadi saya sering kali sharing dengan istri saya, ini kebutuhan atau keinginan, ketika kita sudah ngobrol-ngobrol bahwa ini kebutuhan, ya kita nggak ada masalah jalaninnya. Tapi kalau itu cuma keinginan, kita masih bisa tunda dulu. Nah itu harus dicarikan dengan, didiskusikan dengan pasangannya. Oke, ini cepat aja ya, financial check up kita coba. Merasa ini nggak, gaji yang diterima setiap bulannya cukup bagi kehidupan? Jadi bisa di checklist. Saya bisa minta tolong untuk kita ada 10 pertanyaan, mana yang tidak. Oke, jawabannya ya atau tidak disimpan aja dulu. Yang kedua, saya gunakan gaji pertama untuk investasi, bukan untuk membayar berbagai macam hutang, terutama hutang kartu kredit, ya atau tidak. Oke, saya sudah punya dana darurat dalam sebuah rekening bank atau berbentuk keluarga mulia senilai 6 kali gaji bulanan. Sudah atau tidak? Saya sudah merencanakan investasi dana pendidikan untuk anak-anak sehingga perguruan tinggi, ya atau tidak? Oke, ini financial check up ini penting ya, untuk menentukan Anda sudah di level mana gitu. Dan ini penting sekali buat saya untuk tahu bagaimana Anda dalam mengelola keuangannya. Terus dana kesehatan, selain asuransi kesehatan sudah ada belum? Nah, ya atau tidak? Minimal 6 kali gaji bulanan. Saya sudah memiliki asuransi jiwa dan tetap 60 gaji bulanan misalnya, ya atau tidak? Semua hutang akan lunas ketika saya meninggal dunia, ya atau tidak? Saya punya hutang. Ya, bagus kalau punya hutang. Saya sudah merencanakan dana pensiun, ya atau tidak? Kalau ini opsional aja, senilai 120, pasti sudah. Dana pensiun, maksudnya waktu pensiun sampai berapa? Saya sudah merencanakan dana bisnis, ada belum? Jadi misalnya bisa diaplikasikan dulu, yang penting dana bisnis sudah disiapkan belum? Sudah direncanakan belum? Saya sudah bikin, maksudnya walaupun belum ada, cuman sudah bikin hitungannya dan sudah untuk melakukan actionnya. Maksudnya investasi atau menabung. Saya sudah memiliki warisan pasien. Sudah ada belum warisan buatan? Oke, ini pertanyaan. Kira-kira dari 10 pertanyaan ini, siapa yang sudah ada 5? Oke, apa aja Bu yang sudah ada? 5 atau 5 ya? Nomor 1, nomor 7. Yang nomor berapa? 9. Ini beberapa rasio yang kita bisa lihat bahwa keuangan kita sehat atau tidak. Pertama, rasio likuiditas. Jadi kalau kita tahu tadi ada kas atau setara kas, aset lancar kita berapa dibandingkan pengeluaran bulanan kita berapa, maka besarnya bisa minimal kita punya 3-12 kali rasio likuiditas tadi. Jadi tadi kan aset kita yang lancar berapa dibandingkan dengan pengeluaran bulanan itu berapa. Fungsinya untuk apa sih rasio likuiditas? Kalau sewaktu-waktu Anda nggak kerja lagi, sewaktu-waktu Anda butuh dana darurat, itu bisa dipakai. Hasil tabungan. Jadi di sini kalau yang nanya udah nikah, kayaknya banyak yang sudah nikah. Kalau yang belum, Cepat nikah. siapa yang masih single? Yang masih single bisa nggak 20%? Dari apa? Bisa. Rata-rata single
harusnya bisa sampai 20 sampai 40%. Minimal 20%. Yang apa yang sudah kerja itu bisa disediakan 10%. Mulai dari 0 ya nggak apa-apa. Kalau nggak bisa 10% mungkin dari 2,5% dulu gitu kan. Dari 500. Sebenarnya gitu 2,5%. Maksudnya mulai dari yang kecil dulu bisa 5%. Sudah banyak bisa naik sampai 10%. Nanti sampai sudah 4 kaleng. Minimal gitu. Kita menambah itu minimal 10%. Yang couple, yang single bisa dari 2%. Oke, hutang terhadap aset. Jadi digunakan untuk mengukur kemampuan seorang dalam bayar hutang-hutangnya. Kalau kita sebelah kanan tadi kita ada hutang ya, sebelah kanan ada hutang terhadap aset kan minimal berapa? Kurang dari 50%. Itu membagikan hutang, gitu ya. Nanti kelihatannya kaya, cuma hutang semua gitu kan. Terus kemampuan pelunasan hutang, cicilan hutang. Ini berapa? Bagaimana? Maksimal misalkan tadi mau cari nafkah, Sering utang. kenapa di sini ada yang suka hutang? Ada Pak, ada Pak. Hutang itu biasanya ini ya, kebiasaan. Biasa. 2 kali ya. Nah, kalau yang ngasih utang daripada ini gimana? Hutang buat konsumtif boleh nggak? Boleh. Jadi kalau seperti saya punya klien pingin beli piano gitu buat anaknya, gitu kan? Kan udah dibilang itu hampir konsumtif, hampir produktif gitu kan? Tapi saya menilai konsumtif. Ya udah nggak apa-apa deh. Saya utang Pak, boleh silakan. Cicilannya sekian. Nah, kalau misalnya masih di 15% masih diperbolehkan. Tapi total cicilan utangnya tetap harus di bawah 30%. Kebetulan ini juga nggak begitu boleh sih. Jadi kalau kita punya nilai bersih kekayaan kita dibandingkan dengan total aset kita berapa. Jadi ya, harta kita berapa, hutang kita berapa, hasilnya kan kekayaan bersih. Nah, kekayaan bersih kita dibandingkan hutang, dibandingkan dengan total asetnya berapa. Kalau misalnya masih 35% masih nggak apa-apa gitu. Tapi misalkan di atas 50%. Nah, kalau di bawah 35%, 20% gitu, itu berbeda. Nanti materi ini saya bagi kok. Nah, ini ada The Millionaire Next Door, Thomas J. Stanley. Yang sudah pernah baca bukunya? Ini adalah rapor kekayaan. Di sini kebanyakan sudah bekerja. Ada yang namanya Stanley aja. Kalau Thomas, atau Jim. Oke, ini standar kekayaan pribadi adalah usia, saat ini usia Anda berapa? Dikali dengan total penghasilan selama setahun berapa? Dibagi 10. Itu adalah standar kekayaan pribadi Anda, kekayaan bersih Anda. Gitu. Jadi kalau coba aja, kalau misalnya kekayaan bersihnya masih kurang dari ini, berarti kebanyakan dibuat untuk konsumsi, bukan untuk investasi, bukan untuk ditabungkan. Nah, nanti kita bikin rasionya, likuiditas rasio gimana, terus solvency rasio gimana, saving rasio gimana, rasio gimana, nanti mana yang sehat, mana yang tidak sehat hitung. Jadi dari 6 rasio tadi kita hitung mana yang sehat dan tidak sehat. Ketika Anda sudah sehat semua, maka Anda sudah bisa untuk siap untuk masuk ke investasi. Nah, berarti aturan dalam berhutang untuk yang produktif dan jangan bukan yang konsumtif. Contohnya apa sih? KPR, KLM atau nggak jadi produktif. Untuk hasil cicilan hutang sebaiknya 35% atau 30% dari pencari nafkah utama. Ini yang pernah kejadian di teman saya adalah penghasilan suaminya 8 juta, penghasilan istrinya 5 juta, totalnya 13 juta. Kalau 30%, kita hitung 30% ini dari mana? Dari suami. Kenapa? Waktu itu istrinya udah gak kerja lagi.
dia hitungnya dari gabungan ini 8 tambah 5 13 30%-nya 4.550.000 dibandingkan suaminya 8 juta, sehingga ini sudah lebih dari 50%-nya. Karena kalau mau yang safe agak lebih aman, kita gunakan penghasilan dari pencari nafkah. Oke, gunakan kartu kredit untuk kemudahan transaksi, bukan untuk kartu utang. Itu penting juga, pahami itu. Jika terbelit hutang kartu kredit, tidak bisa melunasi secara sekaligus, pembayarannya bisa bertahap dengan melakukan di atas minimum payment pada kartu kredit dengan suku bunga yang paling tinggi. Jadi misalnya punya 2 tagihan kartu kredit, maka lunasi dengan suku bunga yang paling besar, yang di atas minimum payment. Oke, jangan menggunakan hutang kartu kredit dan hutang jaminan dengan menggunakan hutang yang pakai jaminan. Misalnya Anda punya hutang kartu kredit cukup besar sampai ratusan juta atau puluhan juta, tapi Anda untuk melunasi hutang kartu kredit tersebut Anda gunakan dengan jaminan. Gitu, jaminannya apa? Ya udah, saya hutang lagi dengan kredit multiguna, tapi Anda juga nggak bisa bayarnya juga. Maka otomatis yang Anda jaminkan tersebut kalau nggak bisa bayar, akhirnya apa? Bisa di lagi, bisa disita gitu kan. Nah, sebelum Anda melakukan perencanaan keuangan, ada tujuan-tujuan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Pendek itu bisa sekitar 2 tahun, jangka menengah bisa 3-4 tahun, jangka panjang bisa di atas 5 tahun. Nah, sebelum masuk ke sini berarti kita harus punya namanya dana darurat. Dana darurat penting nggak? Kenapa penting? Karena penting dan mendesak gitu ya. Jadi gini, jawabannya kalau kita nggak punya dana darurat, akhirnya kita nanti bisa jadi utang. Dan kalau kita nggak punya dana darurat, ada satu pengalaman teman saya yang dia kerja di kementerian juga dan tiba-tiba sekolah. Nah, katanya orang yang dapat beasiswa itu nggak dapat tunjangan, betul nggak? Betul nggak, Pak? Betul nggak? Tunjangannya nggak ada ya? Kalau izin belajar, tugas belajar nggak ada. Oh, kalau Bapak izin nggak dapat. Nah, otomatis penghasilannya berkurang. Yang tadinya mungkin 5 juta bisa jadi kalau nggak dapat tunjangan jadi 3 jutaan, gitu kan? Belum lagi anak sakit, belum lagi misalnya kita ada sesuatu di jalan gitu, nabrak orang atau segala macam gitu, atau mungkin rumah bocor kayak gitu, barang hilang. Iya, bocor. Iya kan? Kalau nggak mau harus diganti ya. Kalau nggak diganti ya bocor terus. Nah, kalau definisi saya dana darurat adalah suatu dana yang telah dialokasikan secara terpisah untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya sangat darurat, dengan tujuan kita bikin investasi tadi seperti pembelajaran investasi. Nah, investasinya bisa jalan terus tanpa terganggu oleh kebutuhan darurat. Nggak mau dong kita belum punya perencanaan dana darurat, tahu-tahu investasi kayak apa belajar, tiba-tiba ada anak sakit, investasinya ditarik lagi, pulang lagi dari awal, ya kan? Nah, makanya kita lindungi investasi kita dengan dana darurat. Ini contoh-contohnya, sakit, PHK, tiba-tiba kendaraan mogok atau pengeluaran mendadak. Ini ya, minimal Anda punya 6 kali pengeluaran bulanan. Kalau misal belum bisa 6 kali, bisa 3 kali pengeluaran bulanan. Kalau anak yang sudah menikah, paling enggak sudah menikah itu kalau sudah punya 1 anak butuh 9 kali. Kalau punya 2 anak butuh 12 kali pengeluaran bulanan. So, nanti kita atur portofolionya seperti apa dana darurat. Apakah mau ditabungkan semua, apakah mau di emas atau mau di reksadana, kita nanti atur. Tapi misalkan pada yang sifatnya liquid dan aman. Nah, harus liquid, sewaktu mudah diakses dan tidak berisiko. Ini bisa di pasar uang ataupun
deposito atau misalnya tabungan, nanti diatur portofolionya berapa tahun. Nah ini contohnya ya, nanti sesuaikan dengan profil resikonya. Nah bisa di tabungan atau logam mulia juga bisa dipakai. Nah ini ada harga rata-rata emas, ini juga ada di profil di Twitter saya juga ada, di backgroundnya juga ada rata-rata harga emas. Sekarang emas 500 ya? 530 ribu ya, apalagi nanti redenominasi. Jadi gini, sebenarnya emas itu harganya nggak naik turun. Emas itu tetap 1 gram adalah 1 gram, 2 gram 2 gram, 3 gram 3 gram, 1 kilo 1 kilo, 1 ton 1 ton. Nilainya selalu tetap gitu. Jadi emas adalah hedging. Yang naik turun adalah banyak mempengaruhi, yang bisa supply demand, bisa kurs kita gitu ya, bisa juga harga spot gitu. Yang pasti adalah emas adalah sebagai alat hedging, itu yang bisa kita gunakan, makanya bisa digunakan sebagai dana darurat. Cuma karena sebagai alat hedging, tiap 5 tahun sekali harganya naik 2 kali lipatnya. Sebenarnya tahun 2000 harganya 72.000, 5 tahun kemudian atau 6 tahun kemudian harganya jadi 158. Tahun 2001 dapat 5, tahun 2007 6 tahun kemudian 178. Nah, ketika redenominasi nanti terjadi, nilai rupiah mungkin akan naik turun dan kita nggak tahu nilai uang kita berapa sesungguhnya. Tapi yang pasti emas adalah emas, kita bisa dipakai. Mas Panji tetap Mas Panji gitu. Nah, ini ada 3 fase kehidupan yang Anda akan alami, dan tiap fase tidak bisa kembali lagi. Jadi masa persiapan pendidikan atau mengatur masa pendidikan, jadi masa-masa anak kuliah atau masa anak SMA yang di bawah 21 tahun, itu adalah masa pengaturan dan masa belajar. Nah, saat ini kita ada di posisinya masa produktif, bertumbuh atau dibentukkan. Maka gunakan sebaik-baiknya masa Anda. Sekarang boleh tahu nggak kira-kira masa kita produktif dengan kita nanti masa terakhir ya, masa menikmati atau berbahasa, kira-kira panjangan yang mana? Lebih panjang yang mana? Jadi waktu kita pensiun dengan kita produktif lebih panjang yang mana? Oke, nah dari usia 55 sampai usia 80 ada berapa tahun? 25 tahun. Oke. Usia saat ini sampai usia 55 ada berapa tahun? 30 tahun. Ada orang-orang yang usia produktifnya masih sama atau lebih daripada usia kebebasannya. Tapi ada juga orang yang usia produktifnya lebih sedikit dibandingkan dengan usia menikmatinya. Saya nggak sebut itu ya, nanti betul-betul tua nanti. Ada kayak gitu, yang usianya 40 berarti kan dia mau usia 55 nanti 15 tahun, menikmatinya bisa jadi 25 tahun, jadi produktifnya jauh lebih pendek kan dibandingkan dengan usia menikmati. Nah, masa-masa ini nggak bisa diulang, dan biaya-biaya di masa depan jauh lebih besar lagi, sehingga Anda harus punya modal atau punya aset itu. Contohnya ya, usia 55 ini usia-usia produktif gitu kan. Nah di sini masa produktifnya 30 tahun, masa pensiunnya berapa tahun? 35 tahun ya kan. Apalagi usia hidup manusia makin lama banyak kita kan mau. Kalau misalnya kita pensiun nih tiap bulan ada yang kasih selamat gitu kan, itu lebih lebih panjang lagi. Selamat dia panjang umur, selamat dia panjang umur gitu kan. Makin panjang umurnya gitu, tapi pemasukannya nggak ada gitu kan. Dan itu minta traktir lagi gitu. Nah, ini ada beberapa penyesalan bisa saja. Satu, menyesal karena di waktu muda tidak pernah berinvestasi, tidak pernah berbisnis, tidak pernah berinvestasi, itu menjadi penyesalan kita. 20 tahun, 25 tahun dari sekarang kita menjadi penyesalan. 25
boleh dibuktikan. Kalau mau buktikan nanti kita akan buktikan. Gitu. Atau misal karena di waktu muda never stop empty, gitu ya. Ada yang merasa terus menerus untuk melakukan rutinitas, sibuk sana, sibuk sini, sibuk sini, tapi nggak pernah berhenti sejenak dan memikirkan bagaimana saya 5 tahun ke depan, bagaimana saya 10 tahun ke depan, bagaimana saya 15 tahun ke depan, atau bagaimana saya 20 tahun ke depan. Bagaimana dipikirkan itu? Hidup cuma sekali. Anda harus berhenti sejenak dan pikirkan bagaimana Anda akan berubah. Yang ketiga, biasanya penyesalan bisa saja adalah menyesal karena di waktu muda tidak pernah berbagi. Berbagi ini bisa macam-macam. Seperti saya di sini berbagi ilmu kepada teman-teman sekalian. Itu tujuan saya untuk menghindari kesalahan saya di sini. Berbagi bisa dalam bentuk materi, berbagi dalam bentuk apapun. Sering. Sekian dari saya, pesan Kapten Santo. Sehatkan dulu keuangan. Sehatkan dulu keuangan. Sebelum Anda berinvestasi. Oke, boleh juga nanti ditambahin belakangnya CC at bedah duit ya. CC at bedah duit. Nah, mention saya, follow saya, nanti saya akan berikan soft copy ini juga confidential avatar. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.